Mereka pernah membuat layar bergetar. Kini, sunyinya justru lebih nyaring. Industri film laga Indonesia bukanlah cerita baru. Sebelum perfilman Amerika dan dunia mengenal Iko Uwais, fondasi genre ini telah dibangun oleh generasi yang kini justru jarang disebut. Data dari Badan Perfilman Indonesia menunjukkan bahwa era 80-90-an menjadi puncak produksi film laga nasional. Namun, krisis industri dan perubahan selera penonton membuat banyak nama besar perlahan menghilang dari pusat perhatian. Apakah mereka benar-benar tergeser? Atau hanya tidak lagi diberi panggung? Berikut adalah nama-nama pendekar laga Indonesia yang kini tergerus zaman dan terlupakan waktu. 1. Ken Ken, pendekar yang memilih sunyi di tanah kelahirannya sendiri. Dulu ia adalah wajah dari Wiro Sableng, liar, kuat, dan tak terkalahkan. Namun di balik popularitas itu, ada perjalanan panjang yang tak selalu terlihat publik. Nama asli Ken Ken adalah Herning Sukendro, aktor yang pada era 90-an berhasil menghidupkan sosok pendekar eksentrik dengan gaya bertarung khas dan energi yang sulit ditiru. Karakternya bukan sekedar pahlawan, tetapi simbol kebebasan. Figur yang melawan arus dengan caranya sendiri. Pria kelahiran Madiun 1957 ini dikenal luas sebagai pendekar kapak Nagageni 212 pertama. Ia kini menjalani kehidupan sebagai petani di kaki gunung. Di kaki gunung Gede Pangrango, tepatnya di wilayah Desa Cimande, Caringin, Bogor, Jawa Barat. Sayangnya, saat Ken Ken berada di puncak popularitas sebagai Wiro Sableng, Ken Ken terperosok ke jurang narkoba dan foya-foya. Hartanya ludes, popularitasnya sirna, hingga ia harus meminjam uang demi sesuap nasi. Kini, sang pendekar telah turun gunung menjadi petani di Bogor, menukar kapak saktinya dengan cangkul demi menebus masa lalu dan menjemput ketenangan jiwa. Ketika sorotan meredup dan tepuk tangan berhenti, apa yang tersisa dari seorang legenda? Apakah ketenangan justru menjadi bentuk kemenangan yang paling jujur? 2. Dede Yusuf, dari panggung aksi ke arena kebijakan. Film ya mungkin sampai sekarang sudah ada hampir 20-an film lebih ya. Kalau sinetron mungkin sudah ratusan judul, FTV puluhan judul. Tampan, tegas, dan selalu berada di sisi yang benar. Dede Yusuf adalah aktor laga ideal era 90-an. Lewat film seperti Badai Laut Selatan dan sinetron Jalan Makin Membara, menjadikannya wajah perfilman Indonesia saat itu. Sempat diisukan dalam pusaran teori konspirasi yang dicurigai sebagai anak Presiden Soeharto. Namun tak ada bukti meyakinkan atau hanya gosip politik belaka. Seiring waktu, ia berpindah arena dari laga ke arena politik. Jalur yang berbeda ini membawanya ke kursi Wakil Gubernur Jawa Barat pada periode 2008 hingga 2013. Transformasi ini bukan sekadar pergantian profesi, tetapi perubahan cara bertarung, dari adegan koreografi ke realitas kebijakan. Ketika sorotan kamera digantikan sorotan publik, apakah tantangannya menjadi lebih nyata? 3. Barry Prima, legenda yang menolak ditelan waktu. Di era 80-an, namanya adalah jaminan, aksi, ketegangan, dan karisma dalam satu bingkai. Dengan puluhan judul film dalam satu dekade, ia bukan sekadar aktor, ia adalah standar. Kemampuan bela dirinya berpadu dengan aura bintang yang sulit ditandingi. Seiring waktu, ia tak menghilang, melainkan bertransformasi. Dari jagoan utama menjadi figur ayah, dari pusat konflik menjadi penyangga cerita. Bahkan, ia pernah menantang dirinya keluar dari zona nyaman lewat peran tak biasa dalam realita, cinta, dan rock and roll. Ketika banyak yang pudar, ia memilih bertahan dengan cara yang berbeda. Kini di usia 70-an, Barry Prima masih bertahan di dunia hiburan meski kejayaannya sebagai bintang laga sudah lama lewat. Ia kini lebih sering tampil sebagai aktor pendukung di film dan sinetron, bukan lagi sebagai pusat perhatian seperti dulu. Secara ekonomi, kondisinya tergolong stabil, namun jauh dari kemewahan yang identik dengan selebritas masa kini.
ia memilih hidup sederhana di Bandung dan mengandalkan penghasilan dari akting tanpa mengejar gaya hidup glamor. Meski tidak lagi berada di puncak popularitas, profesionalisme dan kemampuannya beradaptasi membuatnya tetap mendapat peran. Nasibnya hari ini bisa dibilang aman, tapi juga menunjukkan bahwa bahkan legenda pun tak lepas dari perubahan zaman. 4. Willy Dozan, langkah go internasional yang kini melambat. Karier Willy Dozan di perfilman laga bukan sekadar langka, ini nyaris tak masuk akal. Seorang aktor Asia Tenggara menembus jantung industri kungfu di Hong Kong di masa paling brutal dan kompetitifnya. Ia datang bukan sebagai bintang, tapi petarung yang harus bertahan di antara stuntman keras yang terbiasa pukul beneran. Lebih mengejutkan lagi, ia ditempa di lingkungan yang masih menyisakan jejak langsung gaya dan filosofi Bruce Lee, cepat, tajam, tanpa kompromi, real impact, minim trik kamera. Sehingga ia dikenal berani melakukan adegan sendiri. Ia juga memakai beberapa nama panggung termasuk Billy Chong agar lebih mudah diterima pasar internasional, sesuatu yang jarang dibahas. Di sana, ia bukan sekadar figuran, ia menembus peran utama di film kungfu kelas B yang beredar luas di Asia dan Eropa, membangun reputasi fighter sungguhan ketimbang aktor tempelan. Dan muncul pertanyaan, kenapa karir film Willy Dozan tak melambung? Ini perlu kehati-hatian dalam menjelaskan. Bukan karena ia tak pandai berakting, bukan pula karena ia tak jago kungfu, justru ia sangat jago, namun ia bukan bagian dari lingkaran utama industri film Hong Kong, jadi kesempatan besar lebih sulit didapat. Banyak filmnya memang menempatkannya sebagai pemeran utama, seperti film berjudul Crystal Fist, tapi film-filmnya masuk kategori produksi kecil, sehingga tidak terlalu terdengar luas. Ditambah lagi, citranya yang mirip Bruce Lee membuatnya cepat dikenal, tapi juga membuatnya sulit punya identitas yang benar-benar berbeda. Tren film pada saat itu mulai berubah dari kungfu serius ala Bruce Lee ke action yang penuh komedi menghibur ala Jackie Chan. Jadi bukan karena ia kurang hebat, melainkan karena waktu, posisi, dan arah industri yang tidak sepenuhnya berpihak padanya. Kembali ke Indonesia, pengalaman Hong Kong itu terasa jelas. Film-film laganya membawa standar koreografi lebih rapat, pukulan terasa berat, dan tempo adegan lebih agresif dibanding tren lokal saat itu. Ia mendorong penggunaan long take dalam duel, mengurangi potongan berlebihan, dan menekankan fisikalitas membuat aksi tampak nyata. Dampaknya, beberapa filmnya jadi rujukan bagi sineas laga berikutnya. Bagaimana menggabungkan drama sederhana dengan aksi intens tanpa kehilangan keterbacaan gerak. Ia juga ikut mempopulerkan citra jagoan urban, lebih modern, bukan sekadar pendekar tradisional. Di usia lanjut, hidupnya naik turun. Dari sisi kesehatan, ia sempat mengalami penurunan stamina khas mantan atlet laga, namun tetap menjaga kebugaran dengan latihan ringan. Secara ekonomi, tidak selalu stabil seperti masa puncak, industri berubah dan peluang berkurang. Meski begitu, ia tetap dikenang sebagai pionir yang membawa DNA Hong Kong ke film laga Indonesia, warisan teknik dan keberanian yang masih terasa hingga kini. 5. George Rudy, siluet aksi yang sesekali kembali. Di era 70-an hingga 80-an, ia adalah bagian tak terpisahkan dari denyut film laga Indonesia. Perannya kerap menuntut fisik, keberanian, dan intensitas tinggi. Kini, kemunculannya jarang, namun tidak sepenuhnya hilang. Ia sempat tampil dalam Comic 8 Casino Kings, mempertemukan kembali generasi lama dalam satu layar. Seperti bayangan yang muncul sesekali, kehadirannya mengingatkan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Apakah kemunculan singkat cukup untuk menjaga warisan tetap hidup? 6. Anto Wijaya, raja layar yang menyapa dunia baru. Lewat Angling Dharma, ia pernah menjadi sosok ikonik dalam dunia sinetron kolosal. Karakter yang ia perankan melekat kuat di benak penonton, menghadirkan perpaduan antara sejarah, mitos, dan aksi. Kini, ia tak lagi sering tampil di layar kaca. Sebagai gantinya, ia mencoba menjangkau audiens melalui platform digital, membagikan kesehariannya secara lebih personal.
Perpindahan ini mencerminkan perubahan zaman dari televisi ke internet, dari peran ke diri sendiri. Di tengah arus konten yang begitu deras, apakah nostalgia masih memiliki ruang untuk bertahan? 7. Fendi Pradana, pahlawan yang tetap hidup di balik peran. Dalam epik Saur Sepuh, ia adalah bagian penting dari kisah besar yang pernah mengguncang masanya. Karakter yang ia perankan menjadi simbol keberanian dan konflik klasik yang tak lekang oleh waktu.